Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yenita Puspitasari, NIM 20 Teknik Mekatronika Universitas Trunojoyo Madura. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang program sederhana mengenai perankingan nilai siswa. Jadi, perankingan di sini, mula-mula user memasukkan banyaknya data siswa yang diinginkan, misalnya 10, maka user diminta untuk memasukkan 10 data siswa tersebut. Data yang dimasukkan berupa nilai. Misalkan nilainya ialah nilai matematika, fisika, kimia, bahasa Indonesia. Maka masing-masing user diminta untuk memasukkan nilainya. Berikut ini ialah flowchart mengenai program tersebut. Yang pertama ialah terminator mulai. Kemudian dideklarasikan integer i dan j sebagai batas awal. Kemudian banyak data, nilai max, nilai min, serta hasil. Serta dideklarasikan float n1 sampai n5. n1 sampai n5 di sini menunjukkan nilai dari siswa. Kemudian float total nilai. Kenapa digunakan tipe data float? Karena dimungkinkan nilai dari siswa tersebut memiliki nilai desimal, misalkan 80,5, 90,5, dan lain sebagainya. Kemudian dideklarasikan array. Array yang digunakan di sini ialah array dengan tipe data integer bernama data serta memiliki nilai maksimal 100. Kemudian ada array bernama string nama serta nim. Masing-masing berisi 100. Nama di sini ialah menunjukkan kepada nama siswa, kemudian nim ialah nim siswa. Kemudian dideklarasikan pula float rata-rata yang berisi 100. Ialah berguna sebagai untuk menghitung nilai rata-rata dari siswa. Kemudian ada cout, masukkan banyaknya data siswa yang meminta user untuk memasukkan nilai data siswa, misalkan 10 data atau 20 data sesuai keinginan user. Kemudian ada perulangan for i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan banyaknya data serta i++. Perulangan di sini menunjukkan perulangan kepada nim siswa, nama siswa, kemudian mata pelajarannya, kemudian proses, serta total nilai yang diulang sebanyak data yang telah dimasukkan oleh user. Apabila perulangan for i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan banyak data, i++ bernilai benar, maka proses dilanjutkan dengan nim siswa dan lain sebagainya. Apabila salah, maka proses akan dilanjutkan kepada pengkondisian if i sama dengan 1. Kemudian, kondisi ini akan menunjukkan nilai max dari siswa tersebut. Flowchart dilanjutkan dengan perulangan yang selanjutnya, ialah for i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan 1, serta i++. Perulangan ini digunakan untuk mengulangi tulisan selamat kepada nama array i atas nilai terbaik yang telah diraih. Kemudian total nilai serta dipanggil ialah nilai maksimum. Jika kondisi ini bernilai benar, maka selamat kepada ini akan dicetak. Apabila bernilai salah, maka perulangan ia akan dilanjutkan kepada proses rata-rata nilai siswa, serta dilanjutkan kepada perulangan selanjutnya, yaitu for i sama dengan 1, i lebih kecil dari banyak data, serta i++. Perulangan ini akan menunjukkan perhitungan untuk rata-rata siswa. Bisa dilihat di sini, menunjukkan cout i, yang nantinya akan menghasilkan hasil running nomor, misalkan nomor 1, dan lain sebagainya. Kemudian array nama i ialah nama dari siswa.
kemudian rata-ratanya. Kemudian dilanjutkan dengan perulangan yang selanjutnya, yaitu for I sama dengan 1. I lebih kecil sama dengan banyak data serta I++, yang dilanjutkan dengan for di dalam for J sama dengan 1, J lebih kecil sama dengan banyak data serta J++. Kemudian dilanjutkan lagi dengan pengkondisian if rata-rata I lebih kecil dari rata-rata J, maka dilanjutkan dengan proses sebagai berikut, yaitu ini. Hasil sama dengan rata-rata underscore I. Rata-rata underscore I sama dengan rata-rata underscore J, serta rata-rata underscore J sama dengan hasil. Perulangan di sini menunjukkan hasil Cout untuk mengulang nilai rata-rata dari siswa, mulai dari yang tertinggi sampai yang terkecil. Kemudian dipanggil di sini ranking, disertai dengan perulangan serta hasil Cout di sini yang akan memanggil ranking yang telah ada dari perulangan di sini. Berikut tadi ialah penjelasan sederhana tentang flowchart-nya. Untuk selanjutnya ialah membuat program perankingan nilai siswa dengan menggunakan aplikasi Dev C++ sesuai dengan flowchart yang telah dibuat sebelumnya. Untuk yang pertama ialah mendeklarasikan variabel I, J, serta variabel-variabel yang telah ada pada flowchart. Kemudian array data yang memiliki batas maksimal 100. Kemudian tipe data float rata-rata. N1 sampai N5. Kemudian string, name, dan nama, yang masing-masing memiliki batas array 100. Kemudian cetak, masukkan banyak data yang diinginkan. Kemudian perulangan yang pertama ialah I sama dengan 0, I lebih kecil sama dengan banyak data, I++. Kemudian cetak data siswa. Cetak NIM siswa. Kemudian cetak nama siswa. Kemudian ialah cetak mata pelajaran yang ada pada siswa, misalnya matematika.
Yang kedua, kita misalkan kimia. Yang ketiga, kita misalkan fisika. Yang keempat, kita misalkan biologi. Yang kelima, kita misalkan bahasa Indo. Kemudian, kita tulis prosesnya. Proses ini untuk mengetahui nilai dari siswa. Dengan rumus N1 plus N2 plus N3 plus N4 serta plus N5. Kemudian, kita masukkan proses untuk mencari rata-rata. Kemudian cetak total nilai. Kemudian masuk pada pengkondisian if sama dengan I sama dengan 1. Jika kondisi bernilai benar, maka kita tulis maksimal sama dengan total nilai. Maksimal dari total nilai di sini berarti untuk memanggil nilai maksimal dari data siswa tersebut. Kemudian dilanjutkan pada else jika total nilai lebih besar sama dengan maksimum. Maka dilanjutkan pada proses nilai max sama dengan nilai total. Kemudian perulangannya selanjutnya. Yaitu for I sama dengan 0, I sama dengan 1, I lebih kecil sama dengan 1, I plus plus. Fungsinya ialah untuk mengulang tulisan selamat kepada sebanyak 1 kali. Cetak tulisan selamat
kepada nama siswa dengan total nilai. Di sini yang dipanggil ialah nilai max, maka ditulis Jin nilai max. Kemudian cetak rata-rata. Kemudian digunakan perulangan for, yaitu I sama dengan 1, I lebih kecil sama dengan banyak data, serta I++. Kemudian cetak I. Kemudian nama, kemudian rata-rata. Cout yang berada di sini memiliki fungsi untuk menampilkan rata-rata dari nilai siswa yang telah dimasukkan oleh user, yaitu rata-rata yang pertama kali dimasukkan nilainya oleh user hingga yang terakhir. Untuk selanjutnya ada perulangan for, yaitu for I sama dengan 1, I lebih kecil sama dengan banyak data, serta I++. Kemudian ada for di dalam for, yaitu for J sama dengan 1. J lebih kecil sama dengan banyak data, serta J++. Kemudian ada pengkondisian, yaitu untuk menampilkan hasil ranking siswa dari ranking pertama hingga terakhir, yaitu ranking pertama ialah yang memiliki rata-rata terbesar, serta ranking terakhir ialah yang memiliki rata-rata terkecil. Oleh karena itu, digunakan if rata-rata I lebih besar dari rata-rata J. Kemudian, digunakan rumus hasil sama dengan rata-rata I. Rata-rata I sama dengan rata-rata J. Kemudian, rata-rata J sama dengan hasil. Karena variabel hasil tadi ialah integer, maka kita ganti ke dalam tipe data float. Agar variabel hasil di sini bisa menunjukkan hasil angka desimal. Kemudian cetak ranking. Kemudian ada perulangan lagi, yaitu for I sama dengan 1. I lebih kecil sama dengan
banyak data, serta I++. Kemudian cetak ranking. Kemudian cetak I. Kemudian cetak dengan nilai, dengan rata-rata. Kemudian cetak rata-rata I. Berikut ini merupakan hasil runningnya. Kita misalkan banyak siswa ialah 10. Siswa pertama NIM-nya 1. Nama kita misalkan A. Nilai matematika 10. 9, 8, 9. Kemudian siswa kedua. Bisa kita lihat di sini, hasil runningnya ialah selamat kepada A atas prestasi nilai terbaik yang telah diraih dengan total nilai 44. Bisa kita lihat, nilai tertinggi ialah A dengan nilai 44. Hasil running selanjutnya ialah rata-rata, yaitu rata-rata nilai yang pertama kali dimasukkan oleh user hingga terakhir kali yang dimasukkan oleh user. Kemudian ialah ranking pertama dengan rata-rata terbesar hingga ranking terakhir dengan rata-rata yang paling kecil. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.